Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy. Saya dari Pokjar Kisam Tinggi dengan NIM 85578341. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri 3, modul 2, perspektif global dilihat dari sudut ilmu sosial dan ilmu lainnya yang terkait. Tutor Ibu Patriani MPD. Baiklah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, perspektif global dari fisik, geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang kedua, perspektif global dari fisik, politik, sosiologi, dan antropologi. Yang ketiga, perspektif global dari eptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Perspektif global dari visi geografi adalah ilmu keruangan yang mengaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan, serta kolom udara. Di atasnya, ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif global geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap, dan perspektif global regional sampai ke perspektif global. Dalam proses perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya, telah terjadi proses yang dikenal dengan sebuah urbanisasi. Itulah yang dimaksud dengan perspektif global dari visi geografi. Dan selanjutnya, perspektif global dari visi sejarah, bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapannya itu masih belum lengkap. Jika pertanyakan di mana tempat terjadinya, itu yang dimaksud dengan perspektif global dari visi sejarah. Yang dia itu menanyakan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, perspektif global dari visi ekonomi. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; dan kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Itulah aspek dari perspektif global dari visi ekonomi. Pokok pembahasan kedua, perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Pokok pembahasan yang pertama adalah perspektif global dari visi politik. Yang dimaksud dengan itu, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan itu, berhubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Itu yang dimaksud dengan perspektif global dari visi politik. Selanjutnya, perspektif global dari visi sosiologi. Yang dimaksud dengan visi sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia, tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan visi sosiologi.
Pokok pembahasan selanjutnya, perspektif global dari visi antropologi. Yang dimaksud dengan antropologi itu sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan ke tingkat global yang sedang mengarus saat ini. Itu yang dimaksud dengan antropologi. Budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Namun demikian, sorotan dan kajiannya tidak terlepas mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional sampai ke tingkat global yang sedang mengarus saat ini. Itu yang dimaksud dengan antropologi. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu perspektif global dari iptek transportasi, komunikasi, dan internasional. Yang pertama, perspektif global dari visi iptek. Yang dimaksud dengan itu penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu, membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Itu yang dimaksud dengan iptek. Dan yang selanjutnya, perspektif global dari visi transportasi. Yang dimaksud dengan transportasi adalah dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antara daerah, antara kawasan sampai antar negara. Yang terbawa itu tidak hanya barang, dagang, dan manusia yang memperdagangkannya, melainkan disertakan pula kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Selanjutnya, perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam mulai dari paling sederhana dengan kedipan mata, angkat, dan lambai tangan, suara dari teriakan sampai menggunakan bahasa, penggunaan alat mulai dari kentongan sampai dengan media elektronik canggih. Semuanya itu untuk kepentingan hubungan sosial yang motifnya juga beragam. Nah, kalau sekarang udah ada contohnya. Visi komunikasi itu yang pertama handphone, itu yang disebut dengan komunikasi modern dan zaman canggih. Selanjutnya, penjelasan terakhir, perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khusus yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Itu yang dimaksud dengan perspektif global dari visi internasional. Itulah teman-teman penjelasan dari saya. Bila saya ada kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.